Politeknik Admi Surakarta merupakan salah satu pionir pendidikan vokasi di bidang manufaktur yang mengadopsi konsep pendidikan dual system dari Jerman dan Swiss. Politeknik Admi Surakarta memiliki visi sebagai sentral pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif yang didukung oleh civitas akademika yang profesional. Teknik perancangan mekanik dan mesin merupakan salah satu program studi di Politeknik Admi Surakarta yang memiliki visi menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam menghasilkan ahli madya teknik perancangan mekanik dan mesin yang kreatif dan inovatif di bidang desain manufaktur. Seperti apa pembelajaran yang terjadi pada program studi teknik perancangan mekanik dan mesin? Tingkat 1 merupakan awal pengembangan soft skill dan hard skill dasar bagi seluruh mahasiswa Politeknik Admi Surakarta untuk dapat menjadi engineer profesional di masa depan. Pada tingkat pertama perkuliahan, mahasiswa akan membentuk dasar kemampuan seorang engineer, yaitu sense of quality dalam membuat produk. Terdapat session yang diikuti mahasiswa tingkat pertama demi membentuk kebiasaan belajar seperti layaknya bekerja pada industri. Mengikir merupakan pembekalan keterampilan teknik menggunakan tangan dan mesin-mesin atau alat bantu sederhana, sehingga akan terbentuk kepekaan teknis tertentu atau technical feeling sebagai dasar kerja mekanik atau manufaktur. Pengerjaan pembubutan merupakan salah satu proses kerja di mesin bubut untuk mengerjakan benda-benda silindris dengan ukuran yang presisi. Selain pemotongan bentuk silindris menggunakan mesin bubut, mahasiswa juga mempelajari pengerjaan melalui mesin fräs untuk benda kerja segi 4. Kompetensi yang tidak kalah penting dari pengerjaan benda kerja adalah proses pengasahan alat potong yang biasanya dilakukan melalui penggerindaan. Selain dari proses pemesinan, mahasiswa tingkat pertama juga dibekali dengan pendampingan kompetensi welding. Mahasiswa akan mempelajari metode atau cara-cara penghasilan material dengan berbagai sarana seperti menggunakan gas asetilin, las listrik, las CO2, dan las TIJ dengan berbagai persyaratan dan model pengelasan. Kompetensi gambar teknik mahasiswa tingkat 1 juga akan mendapatkan pendampingan kemampuan gambar teknik seperti: pertama, menerapkan standarisasi penggambaran yang berlaku di dunia industri pada umumnya. Kedua, latihan terpadu secara sistematis dari mengenal ukuran kertas, skala, garis, dan huruf teknik. Ketiga, cara menggambar yang benar dengan proyeksi Amerika atau Eropa. Keempat, menggambar potongan, memberi ukuran dan toleransi serta tanda pengerjaan yang memadai atau sesuai fungsi. Bagi mahasiswa teknik perancangan mesin dan mekanik, kemampuan perancangan merupakan fokus utama kompetensi yang paling banyak dipelajari. Mahasiswa akan secara bertahap diberikan studi berupa pembuatan desain konstruksi dan perancangan sistem transmisi dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Tingkat 2 teknik perancangan mesin dan mekanik mengantarkan mahasiswa untuk lebih terpusat pada pengembangan kompetensi perancangan. Mahasiswa dibekali lebih jauh melalui pembagian season implementasi melalui penguasaan software gambar dan studi desain.
SolidWorks merupakan salah satu aplikasi 3D CAD yang sangat populer saat ini. Beberapa perusahaan manufacturing juga menggunakan program SolidWorks untuk memulai pekerjaan dalam product development. Pemanfaatannya dalam perancangan sangat membantu visualisasi konstruksi seperti pembuatan roda gigi, spare part kendaraan, dan mulai konstruksi yang sederhana hingga kompleks. Autodesk Inventor merupakan aplikasi yang mirip dengan SolidWorks, yaitu pembuatan perancangan objek 3D dan biasanya hanya digunakan untuk desain mekanik. Inventor sangat ahli untuk mengemas kemampuan visualisasi, animasi, dan ilustrasi dalam mekanik. Mahasiswa akan secara bergantian menguasai pemanfaatan Inventor bersama aplikasi perancangan lainnya. Jika pada tingkat pertama mahasiswa memperoleh pendampingan dalam membuat komponen mekanik menggunakan pemesinan, maka pada tingkat 2 mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan untuk dapat merancang peralatan mekanik tersebut berdasarkan standar yang berlaku. Peralatan penepat merupakan alat bantu yang digunakan untuk memegang, menyangga, atau menempatkan komponen pada mesin. Pada sesi ini, mahasiswa akan dibekali dengan kompetensi untuk membuat desain jig and fixture yang sesuai dengan batas spesifikasi pemesinan. Selain dari sesi perancangan, mahasiswa tingkat 2 juga dilibatkan dalam aplikasi perancangan, yaitu membuat sistem konstruksi dan mekanik sederhana berdasarkan produk real. Pada aplikasi perancangan ini terdapat 4 sesi, yaitu perancangan sistem pneumatik hidrolik, komponen penggerak, perancangan kerja mesin, dan teknik pengukuran. Sesi aplikasi perancangan ini juga melibatkan PT Atmi Solo untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa secara langsung berdasarkan studi industri. Tingkat 3 program studi teknik perancangan mekanik dan mesin menjadi tempat di mana mahasiswa telah secara langsung dilibatkan pada proses perancangan dan kontrol yang melibatkan mitra industri. Permasalahan yang dibawa ke kelas sebagian diantaranya berupa studi yang diperoleh melalui industri. PLC merupakan rangkaian elektronik yang banyak digunakan pada industri untuk menjalankan berbagai fungsi kontrol. Mahasiswa akan didampingi untuk dapat mampu memahami desain kontrol melalui PLC, di mana pada akhirnya akan menjadi kompetensi pendukung untuk melakukan product development. Perancangan sistem kontrol merupakan kompetensi kompleks yang menggabungkan beberapa kompetensi keahlian yang lain. Pada sesi ini, mahasiswa telah dihadapkan untuk melaksanakan product development menggunakan PLC dan SMI dalam membuat kontrol sebuah sistem. Dan pada sesi ini, mahasiswa dilibatkan dalam product development system conveyor. Sesi pneumatik hidrolik sebelumnya telah diperoleh saat mahasiswa berada pada tingkat 2. Pada tingkat ketiga, mahasiswa mulai didampingi untuk bukan sekedar mampu menjalankan sistem pneumatik, tapi juga pembuatan rangkaian pneumatik hidrolik basic dan kombinasi elektrik. Sesi product development merupakan bentuk studi industri mahasiswa untuk terlibat pada proses perancangan mekanik dan mesin berdasarkan studi kasus real dari industri. Sesi ini juga menjadi aplikasi secara langsung kompetensi perancangan yang sebelumnya telah diperoleh mahasiswa pada tingkat 1 dan tingkat 2. Selain berfokus pada praktik perancangan dan sistem kontrol,
Mahasiswa tingkat 3 juga memiliki sesi untuk melakukan teaching pada rekan satu tingkat atau tingkat di bawahnya. Sesi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pengajar pada mahasiswa Politeknik Admi Surakarta. Mahasiswa tingkat 3 program studi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin telah secara terjadwal untuk melakukan studi praktik bersama dengan mitra industri. Setiap mahasiswa akan mendapat giliran untuk mengikuti dan menyelesaikan permasalahan di industri yang berbeda-beda. Fokus tadi yang diikuti oleh mahasiswa Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin adalah mampu merencanakan dan mengendalikan proses produksi. Maka dari itu, mahasiswa bukan hanya terlibat pada sesi perancangan dan pengembangan produk, tetapi juga berperan dalam melaksanakan praktik PPIC pada mitra industri. Mahasiswa akan mengikuti sesi industri bersama PT Admi Solo yang bergerak pada bidang Machine Development Center dan Work of Fabrication Sheet Metal, PT Admi AGI pada bidang Product Development dan Mold Making, Admi Duta Engineering pada bidang Sheet Metal and Laser Cutting, dan PUTP atau Produk Unggulan Teknologi Plastik untuk melakukan analisis produk berbahan plastik. Sesi studi industri merupakan wujud nyata terbentuknya link and match kompetensi mahasiswa Politeknik Admi Surakarta demi menyiapkan lulusan yang mampu terserap secara tepat di dunia usaha dan di dunia industri.